Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, kembali lagi kita pada hari ini bertemu dalam bahasan jual beli. Jual beli, pengertian dan hukumnya. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain menurut tata cara tertentu. Kemudian hukum jual beli adalah halal berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian rukun dan syarat jual beli adalah hal pokok dalam suatu transaksi tukar menukar barang. Apabila salah satu tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli yaitu A. Adanya penjual dan pembeli. B. Ada alat tukar atau uang. C. Ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian lanjut yang D. Ada ijab kabul atau akad dalam jual beli. Jadi ada transaksi ucapan bahwa pembeli membeli barang yang mau dibelinya. Saya beli barang ini dengan harga sekian, kata penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Nah, itu adalah merupakan contoh bagian daripada transaksi. Lanjut. Syarat jual beli. Yang pertama, berakal sehat. Ya. Kemudian yang kedua, dilandasi dengan rasa suka sama suka atau rela dan tidak ada paksaan baik dari pembeli maupun dari sepenjual. Kemudian yang ketiga, balik atau dewasa. Barangnya suci dan tidak najis. Artinya barang yang kita jual ini bukan barang najis dan merupakan barang suci ya, atau bersih. Suci itu melebihi daripada kata bersih menurut bersih yang biasa. Lanjut. Bahwa barang yang kita beli itu ada manfaatnya, ada kegunaannya ya. Jadi barang itu harus bermanfaat. Kemudian lanjut. Barang dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya setelah barang tersebut dibeli, maka barang tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli. Kemudian barang yang akan dijual atau yang akan dibeli oleh si pembeli harus diketahui dengan jelas. 4. Barang yang dijual oleh si penjual adalah milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Artinya memang punya kita yang kita jual. Ini kadang-kadang sering terjadi di masyarakat, barang orang yang dipinjam dijual. Nah, ini tidak boleh hukumnya. Kemudian jual beli yang dilarang. Pertama, menjual barang yang masih dalam proses hak kepemilikannya atau belum jelas kepemilikannya. Ini dalam Islam termasuk overkredit. Artinya barang itu belum sepenuhnya jadi milik kita lalu kita jual. Nah, kada boleh. Ini sebenarnya kada boleh.
karena Pak masih ada keterkaitan antara sepemilik dengan yang orang yang asal. Nah, artinya kita yang menjual ini menjual masih punya orang sebahagian. Nah, itu kada boleh. Jadi yang kita jual adalah memang hak milik kita. Kemudian lanjut, menjual hasil tanaman yang belum panen. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi menjual sesuatu yang masih belum jelas itu tidak boleh. Ini berkaitan dengan tanaman atau bidang pertanian, menjual tanaman yang belum panen. Rambutan belum masak lagi atau belum layak panen kita jual, sudah akhirnya dilakukan, maka itu menjadi sesuatu yang terlarang. Sebab ada kerugian, ada keuntungan. Yang pertama, bagi yang menjual keuntungannya jadi tidak jadi barang tersebut kalau sudah dibeli ya harus dibayar. Kerugiannya pulang apabila yang membeli ini nantinya banyak rusaknya barang itu, maka menjadi rugi. Dan bagi si penjual, begitu dijual hasilnya yang melimpah, akhirnya kan ada rugi. Nah, sehingga timbul ada perasaan yang tidak enak baik bagi si penjual maupun pembeli. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang masih dalam proses atau dalam bidang pertanian, ini disebut dengan ijon. Lanjut, adalah menjual sperma binatang. Nah, anak mengawinkan supaya hewan ternak kita bisa memiliki anak, lalu kita mencari orang yang menjual sperma untuk membeli. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh menjual sperma. Atau ada yang menjual sperma hewan, tidak boleh, kecuali meminjamkan antara si A dan si B, mengawinkan kedua binatang, kemudian nanti hasilnya dibagi dua, melihat berapa jumlah yang hendak melahirkan. Misalnya 2, berarti mendapat satu itu boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh karena sifatnya pinjam ya, artinya dipelihara sama-sama, bukan dijual. Nah, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.